Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Meskipun Impetuous kalah dalam kompetisi melawan Supreme, berapa banyak yang berhasil menang selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Raja Naga yang berpengalaman ini masih bisa mengamuk tanpa perlawanan di masa modern. Seorang Raja Naga yang sempurna. Atau apakah dia sekarang memiliki cangkang abadi? Para Raja Naga lainnya berspekulasi. Bagi para pecinta biasa, 12 buah suci memiliki arti yang luar biasa. Namun, ini baru permulaan. 12 buah dibutuhkan untuk menciptakan cangkang abadi dan dengan itu, pohon anima suci. Ini adalah jalan yang lebih panjang dari sebelumnya dengan setiap langkah lebih sulit dari sebelumnya. Hadiahnya adalah kehidupan abadi dan kemudian keabadian. Namun, bahkan para pendiri, Kaisar Naga Luar Angkasa dan leluhur Naga Kerbau, mungkin belum mencapai level terakhir. Karena Impetuous telah memiliki 12 buah suci untuk waktu yang lama, yang lain bertanya-tanya apakah dia telah menciptakan cangkang abadi. Ia lebih berharga sebagai titik acuan daripada Supreme. Supreme sangat brilian dan legendaris, sehingga mustahil untuk ditiru. Lambat laun yang mengambang itu tampak agak sombong dan arogan saat dia tertawa dan berkata, "Saya minta maaf tetapi saya harus menggantikan Alchemy Dao karena saya di sini untuk Heaven Recon." Dia jelas tidak peduli dengan Raja Cemerlang yang hanya memiliki 10 buah suci. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Dia tidak meminta maaf kepada Qilin Manor atau Iron Tree, hanya Alchemy Dao. Ini karena dia mungkin memerlukan obat-obatan tertentu di masa depan, sesuatu yang berlaku bagi hampir semua orang di benua atas. Jangan pernah berpikir tentang itu. Resplendent Monarch tidak mengalah karena kebohongan mereka harus mendapatkan Dream Immortal Order. Dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Bukan urusanmu. Terburu-buru tertawa dan mengangkat kakinya lagi untuk menghentakkan kaki lagi. Ledakan. Kekuatan bintang-bintang dan 3000 dunia berkumpul di bawah kaki. Kosmo yang gila. Langit pun menjadi gelap karena para penduduk melihat ke atas dan melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Gemilang monark terperangkap di galaksi yang baru tercipta ini, tampak seperti serangga. Seni Qilin. Raja yang cemerlang berubah menjadi Qilin Dewa. Ia memanaskan api dan membakar galaksi. Pada saat yang sama, kerangkanya yang besar menyebabkan kerusakan besar pada bintang-bintang. Itu tidak cukup. Dengan terburu-buru tertawa dan mengaktifkan 12 buah sucinya, mengirimkan segel telapak tangan ke galaksi. Ini cukup untuk membuat binatang raksasa itu melayang sejauh bermil-mil. Penonton menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Tidak ada yang dapat menandingi selisih 2 buah, kata salah satu di antara mereka. Bam! Segel itu menekan dan mengubah Qilin kembali ke bentuk humanoid. Dia mencari darah, tidak mampu melepaskan diri dari segel itu. Pelayan kekaisaran akan kehilangan tahta. Kata penonton lainnya, semua orang dapat melihat bahwa aliansi ini adalah yang terlemah dari ke-13 peserta. Leluhur kuno terkuat mereka, Resplendent Monarch, hanya memiliki 10 buah suci. Impetuous tidak cukup kuat untuk mengambil tempat dari orang lain, jadi ini adalah target yang jelas. Belum terlambat untuk menyerahkannya. Teriak terburu nafsu. Tidak akan pernah. Raja Cemerlang mengomel, lebih memilih mati daripada menyerah. Li Qiye, yang baru saja memasuki gerbang kekaisaran, mendongak dan mengerutkan kening. Meskipun demikian, dia masih belum mengambil tindakan. Ledakan. Kembali ke Alchemy Dao, sebuah rune unik yang diselimuti api terwujud menjadi kenyataan. Meski tidak terlalu terang, rune itu masih menjangkau seluruh daratan di benua atas termasuk celah-celah terdalam. Jawab panggilan kami, penakluk pagoda abadi. Teriakan keras terdengar dari Alchemy Dao. Pagoda penakluk abadi. Hal ini mengejutkan para pendengar yang netral karena menyampaikan ini tidak berafiliasi dengan Alchemy Dao. Dia pernah menjadi penjaga aliansi surga tetapi melepaskan jabatannya untuk fokus pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika bukan karena pengunduran dirinya yang disengaja, Supreme tidak akan bertanggung jawab saat ini. Ledakan. Kubah langit itu tiba-tiba retak menjadi 2 bagian. Retakannya cukup besar untuk menelan seluruh kota. Sebuah pagoda muncul dari celah itu dan mencerminkan hukum kekacauan dan rune.
Himne yang memuji keajaiban dunia dapat terdengar di mana-mana. Kelenteng, bahkan para penakluk pun mengalami kemunduran setelah melihat ini. Pagoda itu dapat menekan hampir seluruh benua di benua atas. Hanya sekitar 5 orang yang bertenaga yang benar-benar dapat menahannya. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi penguasa naga 12 buah menjadi gelap. Jika tidak menghitung mereka yang telah memasuki benua abadi, penakluk pagoda abadi berada di antara 5 teratas. Dia telah menguasai benua-benua bawah dan menghancurkan banyak sekte The People. Dia juga telah membunuh para penakluk dan penguasa Dao yang terkenal. Hal yang paling menakutkan tentangnya adalah buah Dao primordialnya. Hanya satu buah saja yang memberinya kekebalan. Hanya sedikit makhluk dalam sejarah yang memiliki kekayaan ini, Luminous, Night Moon, dan Immortal Pagoda. Para penakluk terdahulu cukup kuat untuk menantang pengadilan surgawi. Namun, mereka tidak lagi berada di benua atas sehingga dialah satu-satunya yang memiliki buah primordial sekarang. Sang penakluk penindasan dan keagungan tak lagi tampak santai seperti sebelumnya setelah melihat pagoda. Li Qiye terkekeh setelah melihat buah primordial beraksi, karena dia sudah sangat mengenalnya. Kenapa dia ada di sini? Tanya seorang penonton. Meskipun hanya pagodanya saja, tidak ada penakluk lain yang berani bersaing dengannya. Dia mengomunikasikan budi pada Dao Alkimia. Para menolak terima langsung mengerti. Sebagai pilar aliansi surga, dia selalu berdiri bersama para penghuni surga. Sayangnya, Dao Alkimia telah memanggil rune apinya. Pagoda abadi perlu menjawab panggilan itu untuk membayar utangnya. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Itulah alasan orang-orang takut pada Dao Alkimia. Komentar orang lain. Terlalu banyak kemampuan cemerlang dalam sejarah menyatukan budi pada alchemy Dao karena membantu mereka dengan pil tingkat tinggi. Pada masa perang zaman kuno, petapa surgawi Yuan menyelamatkan banyak kaisar dan raja. Tradisi ini berlanjut hingga penerusnya. Oleh karena itu, beberapa kaisar dan penakluk saat ini menyerahkan nyawanya kepada alchemy Dao, dan ini harus dilunasi. Inilah alasan mengapa alchemy Dao tetap tidak tersentuh meskipun memiliki bahan-bahan bersejarah yang berharga. Ledakan, pagoda abadi itu dengan mudah menghancurkan galaksi gelap milik Impetuous. Yang terakhir tertawa dan tidak menyerah, memanggil galaksi lain. Sayangnya, galaksi ini masih dihancurkan lagi oleh pagoda. Tahta ini berada di bawah perlindunganku. Sebuah suara yang menekan terdengar dari atas, membuat semua orang terengah-engah. Sang penakluk pagoda abadi telah menyatakan niatnya dengan jelas untuk membayar utang kepada alchemy Dao. Datang dan lawan aku. Impetuous tidak menyerah dan melancarkan serangan dahsyat, Impetuous Skybreaker. Seluruh kosmopolitan berkumpul dan membangun. Menuju pagoda, gemuruh. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara itu menjawab. Detik berikutnya, kekuatan primordial turun dari pagoda dan melenyapkan kosmos. Ambil kembali. Pagoda itu menghantam Impetuous, menembus beberapa lapis pertahanan Dao dalam sekejap mata. Dengan tergesa-gesa melahap darah, menyadari bahwa ia kalah. Ia langsung membuka zona hampa dan melarikan diri, tidak peduli dengan reputasinya. Pagoda itu tidak mengejarnya, berdengung. Pagoda itu melepaskan segel ke singgasana yang diambil oleh alchemy Dao. Aku rasa aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Pagoda penakluk abadi berbicara lagi. Tidak seorang pun mengucapkan kata pun. Mencoba merebut tahta sekarang sama saja dengan tidak memberi muka, sebuah tantangan langsung. Ledakan. Setelah hening sesaat, pagoda itu terbang kembali ke atas celah dan langit tertutup lagi. Utangnya sudah dibayar. Suaranya menggema sekali lagi. Sebuah janji untuk eksistensi yang luar biasa seperti dirinya sudah tidak dapat diganggu-gugat. Berapa banyak penakluk lain yang menghabiskan budi pada Dao Alkimia? Ini adalah pertanyaan yang mencegah yang lain untuk bergerak sekarang. Tahta ini juga sudah terjamin, apakah ada target lain? Tanya seseorang. Saat ini, penguasa tahta terlemah sebenarnya adalah sang penakluk penindasan. Namun, ia masih memiliki 11 buah Dao. Gerbang kekaisaran pernah menguasai kota ini pada awal berdirinya dan selama beberapa era berikutnya, menjadi semacam tanah suci bagi para petani. Satu-satunya gangguan historis terhadap kekuasaan mereka adalah ketika raja yang tak tertandingi mengambil alih kekuasaan di masa krisis. Meskipun demikian, ia mengembalikannya kemudian. Saat ini, Suppression Conqueror telah mengambil alih.
Dalam arti tertentu, dia dan sektenya dianggap sebagai orang luar. Yang terakhir telah mencoba mengubah status cabang utama Imperial Gate. Lagi pula, selama kepercayaan ini ada, dia tidak akan pernah benar-benar memegang kendali. Pertanyaan tentang pengembalian kendali akan selalu muncul di masa depan. Meskipun dalam kondisi saat ini, fondasi gerbang kerajaan telah dikurangi oleh banyak pihak. Dimulai dari penguasa kota Xi'an, Kaisar Naga Angkasa, leluhur naga sapi, Kaisar Kain Kafan Langit. Hal ini terutama berlaku bagi kedua pendiri jalur penguasaan naga. Mereka mencari cara untuk mencapai sumber dao dan gerbang kekaisaran menjadi zona penelitian utama mereka. Pada masa kejayaannya, pintu-pintunya tidak terbuka bagi orang luar. Sayangnya, Suppression Conqueror memaksanya untuk berubah setelah mengambil alih. Banyak area yang terbuka sekarang sehingga para pemilik bisa datang untuk melihat asal-usul para penguasa naga. Li Qiye memasuki pintu masuk utama, lapangan luas tempat penguasa kota dan orang bijak pernah berpidato di depan umum. Kini, hanya tersisa patung peringatan untuk menghormati mereka. Yang pertama terlihat adalah Tuan Kota Xi'an. Patungnya dibangun tepat di tengah lapangan, menatap ke kejauhan seolah sedang menunggu seseorang. Dia adalah wanita cantik yang tak tertandingi yang memancarkan pesona dewasa dan mulia, memiliki kehadiran yang mengesankan. Dia telah mengatur strategi dan memobilisasi pasukan untuk pertempuran epik selama beberapa generasi. Semuanya berada dalam genggamannya. Patung itu berusaha semaksimal mungkin untuk meniru sifat yang halus karena dia awalnya adalah bambu ungu, tidak ada catatan tentang asal-usulnya di benua atas. Namun eksploitasinya selama Perang Besar telah dicatat. Awalnya, ia bertugas sebagai pendukung dan penyambung para kaisar. Baru pada Perang Dao Besar, ia secara pribadi memimpin para orang bijak. Ia juga menyediakan bahan-bahan dan batu giok yang luar biasa bagi pasukannya. Berkat dukungan dan sumber dayanya yang tak tergoyahkan kepada Imperial Field, pihak mereka akhirnya mampu menguasai keadaan. Selama salah satu pertempuran paling penting, ia pergi ke Imperial Field dan gugur dengan gagah berani dalam pertempuran. Li Qiye menghela nafas sambil menatap patung itu. Dia masih bisa mendengar suara patung itu muncul, Tuan Muda. Sekarang, dia hanya bisa bertemu patung itu lagi. Di sekelilingnya ada leluhur naga lembu dan Kaisar Naga Angkasa. Nenek moyang pertama adalah seekor banteng dengan aura naga dan dewa. Leluhur lainnya, Kaisar Naga Angkasa, bahkan lebih dahsyat. Dia mengenakan baju zirah emas dengan seekor naga meliliti lempengannya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Li Qiye menghargai penggambaran animasi leluhur naga lembu tetapi terkekeh setelah melihat Kaisar Naga Angkasa. Beban di pikiranku langsung menghilang. Patung kaisar itu tampak mengesankan makhluk yang mampu melintasi langit dan bumi, menantang matahari dan bulan sambil mengenakan baju besi emas. Berbagai fenomena dan afinitas dominan telah dianugerahkan kepadanya, sesuatu yang menurut Li Qiye lucu. Namun, tidak ada seorang pun di benua atas yang akan menganalisis prestisenya. Bagaimanapun, ia memulai jalur penguasaan di 8 Desoles dan kemudian jalur penguasaan naga di 6 benua. Hal ini memungkinkan para berpikir untuk unggul dalam Dao tanpa perlu menjadi penakluk. Terlebih lagi, ia menyandang gelar Kaisar Naga. Semua orang percaya bahwa ia pasti berasal dari ras naga sejati, yang memiliki garis keturunan paling mulia. Secara keseluruhan, citranya sangat agung di benak orang-orang. Sedangkan Li Qiye, ia mengingat Kaisar Naga sebagai seekor cacing dan berpikir bahwa orang itu pandai memperindah citranya. Dasar bocah tak tahu malu. Li Qiye menganggap ini lucu dan mengecewakan sebelumnya. Leluhur naga lembu, di sisi lain, memiliki citra yang rendah hati. Ia adalah seekor banteng dan patungnya mewakili hal itu. Dia pasti menjalani kehidupan yang menyenangkan, kata Li Qiye. Faktanya, semenjak dibukanya gerbang kekaisaran, banyak yang datang untuk memberikan penghormatan dan sebagian besar fokus kepada Kaisar Naga Angkasa dan leluhur naga sapi. Mereka memberi dunia jalan baru dan membawa harapan bagi para pengembang yang kurang berbakat yang sangat berbakat. Benar saja, kedua patung ini memiliki antrean panjang di depan mereka. Sebagian datang untuk menyembah, sebagian lainnya datang untuk melihat dan bahkan menyentuh patung-patung tersebut. Sedangkan Li Qiye, perhatiannya dialihkan oleh patung lain, Kaisar Kain Kafan Langit. Patung itu tidak diragukan lagi menggambarkan keindahan yang tak tertandingi.
Namun, penampilan fisiknya sulit dipahami dan selalu berubah. Sekilas tampak ada keindahan yang anggun namun kemudian berubah menjadi ketiadaan. Jika melihatnya dalam waktu lama, orang-orang akan merasa seolah-olah gerbang kekaisaran sudah tidak ada lagi, begitu pula dengan langit. Semuanya tertutup oleh sesuatu. Gadis itu sudah sejauh ini. Li Qiye terkejut melihat ini dan langsung memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Ia memfokuskan pada patung itu untuk membaca masa lalunya. Patung itu muncul di hadapannya, bukan lagi patung, melainkan seorang wanita cantik berpakaian putih dan sepotong batu giok diikatkan di pinggangnya. Kesederhanaan pakaiannya tidak mengurangi kebangsawanannya. Gaun longgar itu tidak sepenuhnya menutupi lekuk tubuhnya yang memukau dan sempurna. Sosoknya yang langsing dan tinggi tampak dipahat dengan cermat oleh Sang Pencipta. Secara keseluruhan, tidak ada satu pun cacat yang ditemukan. Sayangnya, wajahnya sendiri tersembunyi di balik cadar kecuali matanya yang cerah. Tentu saja, ini tidak menghentikan Li Qiye. Dia menerobos penghalang misterius dan menemukan aura kekaisaran yang selama ini menunggunya. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Dia mendesah dan berkata, asal-usul Kaisar Kain Kafan Langit masih belum diketahui. Beberapa orang percaya bahwa dia berasal dari ras surga, bahkan mungkin pengadilan surgawi. Kudengar garis keturunan Kaisar Skeishrou tidak ada duanya, tahukah kamu mengatakan populer tentangnya? Bahwa dia dilahirkan untuk seseorang saja. Seseorang tiba-tiba berkomentar di sebelahnya. Dia menoleh dan melihat seorang gadis cantik yang tampaknya sama sekali tidak peduli dengan penampilannya, mengenakan jubah longgar dan uniseks tanpa riasan apapun. Rambutnya diikat ekor kuda dengan santai seolah-olah dia berasal dari desa kecil. Baik pakaian maupun perilakunya tidak sesuai dengan kecantikannya yang memukau. Meskipun demikian, hal ini menciptakan kontras yang luar biasa dan pesona unik yang hanya dimilikinya. Tentu saja, beberapa orang akan menganggap hal ini sebagai penyimpangan yang tidak pantas dari norma. Bahkan, kemunculannya sempat menimbulkan perbincangan hening di antara kerumunan. Banyak yang datang untuk menyapanya, tetapi dia hanya mengangguk pelan, tidak ingin ikut berbasa-basi. Li Qiye tersenyum dan menatapnya. Dia menatap dengan cahaya keemasan yang bersinar di pupil matanya. Namaku Ye Fantian. Bolehkah saya tahu nama Anda, bangsawan muda? Dia membungkuk dan bertanya dengan sikap riang. Xiao Qingtian, Ye Fantian, dan Li Zitian adalah tiga Tian dari benua atas. Bakat mereka secara historis luar biasa. Dia adalah permata aliansi ilahi saat ini, yang diajarkan oleh satu penakluk dan penguasa Dao demi satu. Faktanya, penguasa Dao Laut Pedang sendiri yang mengajarkan Dao kepadanya. Karena ketiganya mempunyai nama dan bakat yang mirip, tidak aneh jika mereka berbagi alam yang sama. Sebenarnya tidak demikian. Xiao Qingtian dan Li Zitian sama-sama memiliki 12 buah suci saat ini. Jika mereka dapat menciptakan cangkang abadi, mereka akan dapat bersaing dengan makhluk seperti Supreme di masa depan. Di sisi lain, Ye Fantian memilih jalan kekuasaan bahkan sebelum dua lainnya menjadi penguasa naga. Dengan demikian, awalnya dimulai lebih cepat tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, itu mandek sepenuhnya. Oleh karena itu, ia diejek oleh banyak orang, termasuk anggota sektenya sendiri. Mereka mengatakan bahwa ia tidak termasuk dalam Trinitas. Ejekan mereka tidak meremehkannya sedikit pun. Dia tetap bersemangat dan melanjutkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun uraiannya tampak jelas, jajaran atas aliansi ilahi tidak menyerah. Mereka terus memperlakukannya sebagai pewaris. Begitu masyarakat mengetahui hal ini, mereka berhenti mengejeknya dan mulai menghormatinya. Mengapa? Karena beberapa preseden sejarah, salah satunya adalah Immensity Conqueror yang terjebak di satu buah. Awalnya, semua orang mengira ini adalah batas kemampuan. Ia menghancurkan anggapan ini ketika ia memperoleh 11 buah Dao sekaligus, melampaui mereka yang telah melampauinya sebelumnya. Oleh karena itu, banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah skenario yang serupa, Ye Fantian memperoleh 12 buah Dao dalam satu langkah. Dua penakluk lainnya, yang terbaik dari yang terbaik, telah melakukan hal serupa, sang penakluk iblis dan naga cahaya. Dengan ini, dia akan mampu menjadi penakluk puncak yang sebanding dengan pagoda abadi dan penguasa Dao segala hal. Pada saat itu, kedua pesaingnya akan tampak pucat jika dibandingkan.
Saat ini, konteksnya adalah bahwa dia adalah monster yang tertidur, calon penerus aliansi ilahi. Aku merasa memanggilmu bangsawan muda lebih mudah diucapkan daripada memanggil saudara Li. Ucapnya setelah Li Qiye memberitahukan namanya. Tidak apa-apa, Li Qiye tersenyum. Dia memandang sebelum melirik beruang dan pelayan tua memandang biru. Kekuatan beruang itu terlihat jelas, tetapi tidak demikian halnya dengan lelaki tua itu. Salam, senior. Bolehkah saya tahu nama Anda? Dia membungkuk ke arahnya. Saya hanya seorang pelayan. Orang tua itu menjawab dengan suara yang dalam. Alisnya sedikit dikerutkan karena dia merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan dia bahkan mengenalnya. Pasti ada alasan mengapa balapan yang tak terduga ini melayani Li Qiye. Bangsawan muda, akan menjadi suatu kehormatan bagi aliansi ilahi kita untuk mengundangmu bergabung dengan kami. Dia langsung ke intinya dan menyampaikan undangan. Apakah kamu serius? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Dengan izinmu, aku akan mengusulkan agar kamu menjadi penasihat tamu terhormat aliansi ilahi. Jika kamu merasa ini tidak cukup, kita bisa bernegosiasi lebih lanjut. Ye Fantian menambahkan dengan percaya diri. Ini adalah langkah yang berani mengingat statusnya sebagai junior dan berpikir saat ini. Aliansi ilahi terlalu lemah untuk menarik minatku. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Matanya tanpa sadar membuka saat dia mencoba melihat lebih dalam setelah mendengar ini. Komentar itu akan dianggap sangat arogan jika diucapkan oleh siapapun, termasuk kaisar dan penguasa Dao. Sejak didirikan, aliansi ilahi telah menjadi raksasa di benua atas, bertahan dari satu perang besar demi perang besar. Satu penakluk puncak saja tidak cukup untuk menghancurkannya, bahkan penguasa Dao atau Ratu Pedang pun tidak. Dia telah bertemu dengan para penggemar hebat sebelumnya, tetapi tidak ada seorang pun yang menunjukkan tingkat kesombongan yang sama. Jadi ya, sepertinya kuil kecil kita tidak akan mampu menampung Dewa Agung seperti dirimu, bangsawan muda. Dia membungkuk dan berkata, benar sekali. Dia mengangguk sebagai jawaban. Saya mohon maaf karena mengganggu Anda, bangsawan muda. Selamat tinggal. Dia tidak membuang waktu dan melakukan sesuatu yang tegas, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang penting. Dia terkekeh dan terus mengamati berbagai patung. Ada banyak wajah yang dikenalnya, Sage Surgawi Yuan, Kaisar Abadi Qilin, Raja yang tak tertandingi, Raja Dewa Adamantin. Orang-orang bijak ini tidak termasuk dalam Imperial Gate tetapi memberikan kontribusi besar. Mereka mendirikan Qilin Manor, Alchemy Dao, dan Iron Tree di wilayah sekitar. Ada orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Mereka mengejar masanya dan bergabung dengan aliansi setelahnya. Kini, tidak ada satupun dari mereka yang masih ada. Setelah mengamati seluruh lapangan, Li Qiye menghela nafas. Banyak yang menunggu kepulangannya, tapi sayang, waktu tidak mengizinkannya. Dia menahannya dan terus memasuki gerbang kekaisaran. Bangsawan muda. Tiba-tiba seseorang berteriak kegirangan dan memutar ke arahnya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Orang itu tidak dapat menahan kegembiraannya dan terengah-engah, entah karena berlari terlalu cepat atau diliputi emosi. Tak lain dan tak bukan adalah penerus alkimia Dao, Saintes Cao Yao. Baiklah, aku di sini, kata Li Qiye sambil tersenyum. Dia tersipu setelah menyadarinya, berpikir bahwa dia terlalu kentara. Hanya saja dia tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang. Mengapa kamu di sini? Tanyanya. Saya mengunjungi leluhur gerbang kekaisaran atas perintah paman senior mengenai peletangan. Dia menundukkan kepalanya sedemikian rupa sehingga dia hampir menguburnya di dadanya saat dia berkata dengan lembut. Kamu juga menginginkan harta karun itu. Li Qiye tidak menganggap ini mengejutkan. Kami menginginkan tatanan abadi. Dia tidak memiliki masalah dalam mengungkapkan informasi kepada Li Qiye. Untuk apa? Tanya Li Qiye. Dia mencuri, melihatnya dan menjawab, aku tidak tahu rinciannya, tetapi para raja mengatakan sesuatu tentang Dewa Dao bencana. Bencana? Li Qiye tidak menduga hal ini. Kenapa kau di sini, bangsawan muda? Dia mengangguk sebelum bertanya. Hanya mengenang sedikit, waktu berlalu begitu cepat sehingga aku hampir melupakan beberapa hal. Ini untuk mencegahnya. Li Qiye menghela nafas sebagai tanggapan. Lupa, dia merasa bingung karena para pendengar memiliki ingatan yang hampir sempurna. Ayo masuk, ucap Li Qiye sambil tersenyum. Saya sudah mencoba, tetapi tidak bisa melihatnya, katanya. Mereka tidak akan membicarakanmu.
Tanya Li Qiye. Tidak, aku tidak punya izin untuk menemui mereka. Sebenarnya ratusan dao telah menguasai gerbang kerajaan. Para leluhur tinggal jauh di belakang, sebagian besar daerah pinggiran berada di bawah rahasia 100 dao. Mereka mengatakan itu demi alasan keamanan. Katanya, alasannya adalah untuk menerangi gerbang kekaisaran. Li Qiye mendengus. Ya, dia menyampaikan suaranya, itulah sebabnya aku harus melapor ke paman senior sekarang. Kita maju duluan. Li Qiye. Dia mengangguk berulang kali seperti ayam yang memakan biji-bijian. Dia juga tidak ingin kembali ke Dao Alkimia, lebih memilih untuk tetap bersama Li Qiye selama mungkin. Jantungnya berdebar gembira karena kesempatan ini. Keduanya disambut oleh tebing-tebing yang menjulang tinggi. Di dinding-dindingnya terdapat mural-mural kuno yang terkenal dan telah bertahan selama berabad-abad. Di tengahnya terdapat tangga pemerintahan, jembatan yang mengarah langsung ke dalam sekte. Banyak orang jenius menganggap ini sebagai tantangan. Jembatan ini tergolong baru saja dimulai oleh Suppression Conqueror. Hanya dengan menutupi jembatan ini seseorang dapat mencapai 18 patung Raja Naga yang terkenal. Sebelumnya, hanya anggota Imperial Gate dan mereka yang memiliki izin yang dapat melihatnya. Kini, tempat ini terbuka untuk umum. 100 dao juga bertanggung jawab atas daerah ini, bisik Cao Yao. Itu rencana yang bagus, Li Qiye berkata sebelum melihat mural besar itu. Prasasti-prasasti itu diukir dengan cermat di sisi tebing, menggambarkan kisah-kisah lama dengan cara yang samar-samar. Salah satu prasasti hanya memiliki beberapa baris untuk menunjukkan sosok yang berdiri. Prasasti lainnya menggambarkan pohon besar atau tempat terjadinya pertempuran kecil. Ada sekitar 100 mural, yang diyakini dilukis oleh orang bijak dari Imperial Gate. Tujuannya masih belum diketahui dan menimbulkan banyak spekulasi. Para tetangga saat ini mengira bahwa mereka menyembunyikan misteri Grand Dao. Para orang bijak telah menanamkan pengetahuan mereka ke dalam mural, jadi mempelajarinya sama saja dengan mempelajari buku panduan utama Imperial Gate. Gerbang kekaisaran tidak membuka tempat ini untuk umum sebelum penakluk penindasan mengambil alih. Meskipun demikian, tempat ini masih dijaga oleh penjaga berbaju zirah emas. Setiap mural memiliki kelompok patroli senjata tombaknya sendiri. Para pembudidaya ini merupakan bagian dari unit di bawah pimpinan Raja Elang Ilahi. Sebagian besar wilayah di gerbang kekaisaran berada di dalam benteng mereka. Paman senior mengatakan kepada saya bahwa mural menggambarkan sebuah legenda, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, bisik Cao Yao. Li Qiye tenggelam dalam lukisan dinding itu. Keahlian mengukirnya sempurna, tetapi tidak sesuai dengan isinya. Beberapa memiliki sedikit garis, yang lainnya sangat kacau atau rumit. Itulah alasannya hukum-hukum ini dianggap sebagai hukum prestasi. Mengenai Li Qiye, dia bisa melihat bahwa mereka semua berhubungan dengan satu orang yang telah melakukan perjalanan melintasi 9 dunia dan 13 benua, dia. Tentu saja, yang lainnya tidak. Mempunyai pengetahuan mendasar sehingga semuanya berantakan di mata mereka, tidak dapat menemukan titik awalnya. Li Qiye menghargai kenyataan bahwa banyak orang yang masih menyimpannya di dalam hati mereka. Semua rahasia ini diwariskan turun-temurun. Ini sama seperti membaca kisah tentang dirinya sendiri. Kenangan masa lalu muncul kembali. Saat Li Qiye mengamati mural-mural itu, Cao Yao pun mengamati Li Qiye. Ketika dia melihat kembali mural-mural di hadapannya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah garis-garis sederhana itu tampak mirip dengan Li Qiye. Ia kembali sadar dan berpikir bahwa ini konyol. Pasti karena ia tergila-gila padanya, membuat semuanya mengingatkannya pada pria itu. Saat mereka berdua melanjutkan perjalanan, orang-orang dari seluruh dunia melakukan hal yang sama. Mereka berharap untuk mempelajari warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang bijak dari Imperial Gate. Pada saat itu, ada satu mural yang menarik perhatian Li Qiye. Ia menjadi sentimental dan menyentuhnya untuk merasakan aura abadi mural tersebut, sebuah cara untuk terhubung dengan masa lalu. Hati-hati, teriakan seorang penjaga dari Divine Hawk. Tempat ini bukan milik 100 Dao, ini masih gerbang kekaisaran kita. Balas suci Cao Yao, kami telah mengambil alih kendali dan membuat semua keputusan sekarang. Penjaga itu menegaskan dengan tegas. Li Qiye tersenyum dan berkata, kembalilah dari tempat asalmu sebelum risiko mengambil kehancuran sekte. Para penjaga di sekitarnya menjadi waspada dan langsung melihat ke arah mereka.
Penonton di perjanjian pun melakukan hal yang sama. Siapa orang ini? Seorang penonton yang netral berbisik. Ini adalah tantangan langsung terhadap 100 Dao dan Suppression Conqueror. Siapa yang berani mengancam 100 Dao? Seorang pemuda berjalan mendekat dengan temperamen pembunuh. Auranya seperti burung yang ganas dan mengintimidasi semua orang. Raja Elang Ilahi. Para ahli dimengerti bahwa dia adalah komandan para penjaga. Li Qiye tidak mau repot-repot melihatnya, masih fokus pada mural itu. Nona Xiao Yao, apakah dia temanmu? Sang raja melihat wanita suci itu dan bertanya. Ya, jawabnya. Saya mendengar pernyataan beraninya tadi, saya penasaran apakah dia bisa membuktikannya. Kata raja, siap bertarung. Aku tidak ingin membunuh di sini, jadilah pintar dan enyahlah. Li Qiye berkata dengan nada menghina, jelas-jelas menantang otoritas 100 Dao. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Sang raja melangkah maju. Lebih baik kau mendengarkan Tuan Muda Li. Seseorang menyela pembicaraan mereka. Kamu Fantian. Semua orang segera melihat ke atas dan menjadi terkejut. Terlebih lagi, pemuda yang berdiri di sana juga sama mencoloknya. Ia mengenakan jubah safir dan tampak tak terkalahkan. Tanah tempat ia berdiri tegak dengan kebesarannya. Xiao Qingtian, mereka pun tempatnya. Dia adalah murid langsung Illumination Conqueror dan pemimpin sekolah Azure saat ini. Beberapa orang percaya bahwa sekolah Azure mungkin akan mengambil alih aliansi Dao lagi dan Xiao Qingtian akan menjadi penjaga berikutnya. Oleh karena itu, orang-orang menjaga jarak karena rasa hormat dan takut. Orang ini adalah orang yang mampu mencapai puncak di masa depan. Tuan Muda Xiao, Nona Ye. Raja Elang Ilahi harus membungkuk setelah melihat keduanya. Bagaimanapun, seseorang memiliki 12 buah suci. Meskipun dia menyembunyikan auranya, hanya dengan menghilangnya saja dapat membuat orang lain gemetar ketakutan. Sedangkan Li Qiye, dia terus menatap mural alih-alih memperhatikan kedua orang jenius itu. Ye Fantian mengambil inisiatif untuk mendekat. Dia berdiri bahu-membahu dan berkata, apakah kamu memahaminya, bangsawan muda? Hanya melihat-lihat, Li Qiye menawarkan mural itu lagi. Saya sudah melihat ke 100-nya. Menurut pendapat saya, pasti ada Grand Dao yang tertanam di dalamnya. Katanya santai. Begitukah? Akhirnya dia menoleh untuk menatapnya. Setingkat surgawi. Ulangnya. Dia setelah tersenyum mendengar ini. Xiao Qingtian yang tertinggal datang mendekat. Dia menatap Li Qiye dan berkata, Nona Ye, bolehkah aku memperkenalkan kami? Ye Fantian menenangkannya, membuat Xiao Qingtian penasaran. Keduanya tampak cukup dekat. Bangsawan muda, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mural perang ini? Dia kemudian bertanya pada Li Qiye. Li Qiye menaiki tangga dan memeriksa mural-mural itu alih-alih langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia menjawab, tidak ada yang istimewa. Ia kemudian menyentuh mural di depannya dan menelusuri garis-garisnya sebelum menghela napas. Mural ini menggambarkan malapetaka saat mayat-mayat raksasa jatuh dari langit. Para prajurit dalam mural itu bangkit dengan gagah berani hanya untuk bertahan hidup. Jangan sentuh, teriak Raja Elang Ilahi, tidak membiarkan pelanggaran aturan yang mencolok itu. Li Qiye berbalik dan berkata dengan dingin, dasar bodoh, kalian sudah diberi peringatan yang cukup, tetapi kalian memilih sebaliknya. Baiklah, semua anggota 100 Dao di Imperial Gate akan mati hari ini. Kerumunan orang berteriak setelah mendengar ini. Ekspresi raja menjadi tidak sedap dipandang karena pernyataan publik tersebut. Mereka perlu menjadi contoh untuk menjaga keamanan. Ayo kita berangkat, teriakan sang raja. Klang, klak, klak. Para penjagaan dipaksakan dan membentuk formasi besar. Perkelahian. Semua orang mengerti bahwa Li Qiye ada di sini untuk membuat masalah. Mereka melihat saintes Xiao Yao di sebelahnya dan dapat melihat bahwa ini adalah langkah politik. Pekik. Formasi itu selesai dan berubah menjadi burung dewa dengan sayap yang menutupi langit. Mati. Raja mengambil alih formasi dan mengirim burung itu melawan Li Qiye. Li Qiye hanya menelusuri mural di depannya lagi. Tiba-tiba, semua mural di tebing menyala dan membuka portal di udara. Ah! Sebuah sinar turun dan menghancurkan formasi besar itu. Anggota Divine Hawk mulai jatuh ke tanah. Sinar itu terbagi menjadi sinar-sinar yang melesat keluar seperti anak panah energi, menembus sasaran kepala, mulai berceceran di seluruh mural dan tangga.
Raja sendiri tidak memiliki kesempatan untuk membalas karena ia membunuh orang lain. Tubuhnya jatuh ke belakang dan menghantam tanah. Misi mereka adalah menaklukkan Imperial Gate. Bagaimanapun, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Imperial Gate atau itu akan memicu pergolakan politik. Sayang, tak seorang pun korban selamat dapat ditemukan setelah beberapa detik saja. Apa-apaan itu? Penonton tidak melihat Li Qiye melakukan apapun selain menyentuh satu mural. Ya, mereka dari gerbang pembongkaran karena mereka praktis menjadi perlindungan di sekte mereka sendiri. Kau sudah menemukan sesuatu, Tuan Muda. Mata Ye Fantian menjadi seterang bintang, saya telah melihat mural-mural yang fokus pada perang dan tahu bahwa ada dao surgawi di dalamnya, apakah itu yang kau pinjam? Bakatmu sungguh mengagumkan, kata Li Qiye. Bolehkah kamu memahamiku cara melakukannya juga? Tanyanya. Semua orang ternganga sampai ke tanah. Apakah aku benar-benar mendengarnya? Ye Fantian membutuhkan seseorang untuk memahaminya. Seorang ahli berbisik. Saat ini, Ye Fantian dianggap sebagai orang paling berbakat di benua atas. Hanya seorang penakluk puncak seperti Swordsi Dao Lord yang memenuhi syarat untuk mengajarinya. Lucunya, mereka yang pernah menghabiskan waktu mengajarinya menyesali kenyataan bahwa mereka akan kehabisan barang setelah sekitar 1 tahun, sebuah bukti bakatnya yang luar biasa. Oleh karena itu, tampak konyol jika dia meminta bimbingan dari seorang ahli biasa. Terlebih lagi, ekspresi menunjukkan kekaguman dan rasa hormat. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya. Sungguh mengarahkan. Dia kecewa tetapi tetap menunduk, meskipun demikian, dao surgawi itu telah memicu sesuatu dalam diriku. Aku terima kasih, terima kasih. Li Qiye menghela nafas, menghargai bakat di hadapannya sebelum menyarankan, tinggalkan aliansi ilahi dan kamu dapat mengikutiku untuk mempelajari dao. Tidak masuk akal. Xiao Qingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Dia kemudian melihat Li Qiye lagi. Sebagai seorang Raja Naga dengan 12 buah, dia masih berpikir bahwa Ye Fantian masih lebih unggul dalam pemahaman dao meskipun terobosannya saat ini. Dia juga menyadari apa yang sedang dipikirkan para penakluk puncak tentangnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi guru Ye Fantian? Para peserta berkumpul berbicara di antara mereka sendiri. Mungkin dia bisa mengajarkannya 1 atau 2 hal, tapi dia mencoba mencuri rahasia aliansi ilahi. Kata seorang jagoan. Kaisar dan penakluk aliansi ilahi telah berusaha sekuat tenaga untuk melatihnya. Jadi, upaya Li Qiye tidak lebih dari sekadar menyatakan perang. Ye Fantian terkejut saat itu. Kemudian dia sadar kembali dan membungkuk dalam-dalam, saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya lahir di aliansi ilahi dan tidak akan pergi. Sungguh menyipit, tapi kurasa jika aku menghancurkan aliansi ilahi, kau harus mengikutiku. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Petik 2 tanda seru petik 2. Ucapan itu sangat mengejutkan banyak orang. Jaga mulutmu, teriak seorang anggota aliansi ilahi. Beberapa dari mereka bersiap untuk bertempur dan mendekati Li Qiye. Namun, Ye Fantian menyuruh mereka mundur. Mereka tidak punya pilihan selain menurutnya. Bangsawan muda, mohon jangan membuat pernyataan seperti itu. Saya ingin tetap bersama aliansi ilahi. Katanya, kurasa ini sudah berakhir. Li Qiye tersenyum dan terus melangkah maju. Jembatan pemakaman menanti setelah melewati anak tangga yang dikelilingi mural. Berikutnya adalah 18 gambar kerajaan Raja Naga. Jembatan ini diciptakan oleh Suppression Conqueror. Ia mengatakan bahwa jembatan ini adalah ujian pemahaman Dao, tetapi sebenarnya, jembatan ini dibuat untuk mencegah murid-murid Imperial Gate melihat warisan mereka. Bangsawan muda, apakah kamu berencana untuk merusak jembatan kekaisaran? Xiao Qingtian tertarik pada Li Qiye jadi dia bertanya, 18 gambar itu pasti layak untuk dilihat. Bangsawan muda itu pasti tertarik. Ye Fantian berkata, tetapi masalahnya adalah bahwa segel penakluk penindasan itu luar biasa. Aku tidak dapat melewati jembatan itu sambil mengingatku saat ini. Segel itu memang menakjubkan, tetapi tidak menjadi tantangan bagi ekosistem. Xiao Qingtian tertawa dan berkata, aku akan mencoba agar kamu dapat melihatnya, Nona Ye. Bukan rahasia lagi bahwa Xiao Qingtian jatuh cinta pada Ye Fantian. Bagaimanapun, mereka berdua tak bertanding, pasangan yang sempurna. Siapa yang tidak akan jatuh cinta pada seorang jenius yang cantik seperti Ye Fantian?
Sayangnya, sebagian besar jenius tidak berani mengaku karena mereka merasa rendah diri. Saya percaya Anda, Saudara King Tian. Menyeberangi jembatan seharusnya tidak sulit mengingatkanmu, sama halnya dengan 18 gambar itu. Dia tersenyum dan berkata, keyakinanmu membuatku ingin mencoba lebih banyak lagi, Nona Ye. Xiao King Tian tidak dapat menahan perasaan senang setelah dipuji oleh gebetannya. Tuan Muda Li, saya pergi dulu. Dia terus maju tanpa menghiraukan izin Li Qiye. Dia jelas kesal dengan pujian Ye Fantian yang tinggi terhadap Li Qiye, mungkin itu bahkan kekaguman. Oleh karena itu, dia ingin bersaing dengan Li Qiye dan membuat Fantian juga kagum. Saat dia menutupi jembatan, dia tetap melaju dengan cepat. Penanganan jembatan tidak berhenti. Itu salah satu dari 3 tian untukmu. Penonton tak dapat menahan diri untuk memuji. Gemuruh. Ledakan terdengar saat dia mencapai bagian tertinggi jembatan. Petir menyambar sebagai respons, tetapi dia mengaktifkan 12 buahnya untuk menghentikannya. Hal ini memungkinkan dia untuk tetap tenang dan membuat penonton menonton tangan. Anggota The People merasa bangga akan hal itu. Salah satu dari mereka berkata, pewaris sang penakluk cahaya, dia akan menjadi pilar aliansi Dao di masa depan. Tuan Muda Li, apakah kamu ikut? Dia menunduk dan bertanya, secara tidak langsung menantang Li Qiye. Namun, Li Qiye memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda. Dia menatap jembatan itu dan berkata, tidak dapat diterima, ikut campur dalam wilayah gerbang kekaisaran. Hancurkan saja. Yang lain mengejutkan. Kedengarannya seolah-olah Li Qiye akan menghancurkan jembatan alih-alih menutupinya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Suppression Conqueror menciptakannya sendiri, tidak mungkin bisa menghancurkannya. Seorang ahli meremehkan kemampuannya. Setidaknya diperlukan 11 buah Dao, kata yang lain. Aku bertanya-tanya apakah kekuatan sama keterlaluannya dengan kesombongannya. Pakar ketiga berkomentar sementara semua mata tertuju pada Li Qiye. Bam! Sosok itu mendarat di depan jembatan dan melepaskan aura penguasa naganya. Kurang terbuka. Sebutkan namamu, teriak orang itu. Semua orang melihat setan buaya besar dengan sisik emas berkilau. Buaya terpilih. Banyak yang mengenalinya. Master Sekte 100 Dao ingin bertarung. Yang lain mulai berbisik. Dia adalah seorang Raja Naga dengan 4 buah suci, yang saat ini menjabat sebagai pemimpin Sekte 100 Dao. Pemimpinnya adalah Sanctified Bones, adik dari Suppression Conqueror. Membunuh murid-murid kita adalah kesalahan fatal, sedangkan penghinaan senior paman adalah kesalahan yang lebih fatal. Buaya meraung dan sisik-sisiknya mengarah keluar seperti pisau bilah pisau. Beruang yang sedang beristirahat di sebelah Li Qiye menerjang ke depan. Mati. Buaya bersiap dan melepaskan hujan pedang. Beruang itu membalas dengan serangan telapak tangan yang dahsyat, menghancurkan pedang bersisik itu tanpa kesulitan, yang membuat buaya tercengang. Gunung tebasan darah. Buaya hanya terkejut saat sebelum melakukan teknik yang berbeda. Ia meluncurkan pedang emas dari mulut, ini adalah salah satu taringnya. Dengan satu tebasan, sebuah gambar gunung yang dipenuhi mayat muncul di sepanjang lintasan. Jiwa-jiwa yang meratap juga merusak langit. True Bear mengeluarkan sinar dari mulut dan melenyapkan jiwa-jiwa serta pedang taringnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Buaya menyadari bahwa pertarungannya sia-sia dan berbalik untuk lari, hanya untuk melihat seorang lelaki tua melayang di atas. Turun. Pelayan tua itu mengangkat tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat menyeret iblis besar itu ke arah Li Qiye, menghancurkannya di hadapannya. Krak. Beruang itu memperkenalkan dan membesarkannya, menghancurkan buah suci yang melarikan diri dan takdir yang sebenarnya. Ini kurang etis bela diri. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kerumunan orang meremehkan, seorang Raja Naga dibunuh begitu saja. Ledakan. Sebuah ledakan membangunkan mereka dari batu bara, mereka melihat pelayan itu menutupi palu ke jembatan. Xiao King Tian yang berdiri di atas melompat karena ketakutan. Ledakan. Pembawaan. Berkenalan. Retakan muncul setiap kali terjadi benturan. Siapakah kamu, rekan Daois? Sosok dengan aura kekuasaan yang tak terbatas muncul. Penakluk penindasan. Anggota pengumpulan yang lebih lemah. Tujuan ilahi, kata seorang jagoan besar. Sang penakluk telah meninggalkan tujuan ilahi. Di sini untuk mencegah masalah. Hal ini tidak menghentikan pelayan tersebut untuk mencoba menghancurkan jembatan. Aktifkan.
Niat ilahi meraung dan menyerang dengan segel yang meliputi banyak dao. Itu sia-sia, karena hantaman berikutnya akan menghancurkan segel dan niat suci. Ledakan. Seluruh jembatan runtuh setelahnya. Siapa ini? Di tempat berbeda, sang penakluk penindasan yang tengah bermeditasi berdiri dan terkejut karena niat sucinya tidak memiliki sedikit pun peluang untuk menahan penyerang itu. Pelayan itu menghentakkan kakinya ke tanah sekali. Tanah dan kotoran bersatu membentuk jembatan baru. Jalannya sudah siap, tuanku. Dia membungkuk ke arah Li Qiye. Semua orang tercengang termasuk Xiao Qingtian. Setelah usahanya, semua orang mengira Li Qiye akan melakukan hal yang sama dan menutupi jembatan. Sayangnya, ia hanya memerintahkan pemecahan jembatan dan berhasil melakukannya. Pelayan lamanya berhasil menghancurkan jembatan yang diciptakan oleh Suppression Conqueror dan dijaga oleh niat sucinya. Seberapa kuatkah lelaki tua ini? Di sisi lain, gurunya tampak begitu biasa, mencerminkan orang itu sejelas siang hari. Apa keistimewaannya hingga membenarkan memiliki dua pengikut yang hebat? Apa? Ye Fantian menatap pelayan tua itu, rasa keakraban muncul kembali. Xiao Qingtian kembali ke sisi awal dan tidak dapat mempercayainya. Dia merasa kecewa dan kehilangan. Dia melirik pelayan tua itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Keberadaan yang begitu kuat seharusnya sudah diketahui. Jadi, dia menggunakan seni penyembunyian untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Siapa dia saat itu? Mengapa dia bekerja untuk Li Qiye? Ini adalah pertama kalinya Xiao Qingtian benar-benar salah mengartikan sesuatu sejak debutnya di Dao. Saat Li Qiye mengumpulkan jembatan baru, Saintes Cao Yao dan Ye Fantian ikut bersamanya. Anggota pengumpulan lainnya menjadi tenang dan juga berani mengikuti mereka. Saat mereka semakin dekat ke sisi lain, mereka melihat fenomena menakjubkan, pohon-pohon dewa yang menjulang tinggi dan musik Grand Dao, lautan pil juga. Gemuruh, hukum-hukum kuno yang besar ada di mana-mana dan terus berubah menjadi fenomena visual ini. Ketika seseorang dapat melihat menembusnya dan mencapai titik, mereka akan dapat menemukan sumber Dao. Aura penguasa naga di sini memancarkan aroma yang menggoda alih-alih tekanan yang tidak dimatikan. Mereka mendengar teriakan naga sejati. Terjadilah proses pembentukan dan transformasi Dao yang konstan, yang selalu mengundang penonton untuk ikut serta. 18 gambar. Seseorang menghitung dan berkata dengan hati-hati. Ini dia. Kaisar Naga Angkasa dan leluhur Naga Kerbau memulai perjalanan di sini. Seorang tokoh besar mengangguk. Jalan dari penguasa naga, kita bisa melihat finalnya di sini. Ye Fantian berkata dengan kagum. Kabarnya, kedua menguatkan hebat itu meninggalkan misteri jalan di sini. Memecahkan 18 gambar akan membawa seseorang ke puncak. Mata Xiao Qingtian sangat gembira. 18 gambar tersebut mewakili awal hingga akhir. Jarak langkah terakhir berarti menjadi sesuatu yang tak terduga. Menurut legenda, Kaisar Naga Angkasa dan leluhur Naga Kerbau masih belum mencapai akhir, hanya memperoleh kemungkinan. Jadi, mereka meninggalkannya untuk generasi mendatang, penjelajahan tanpa batas terus berlanjut. Beberapa penonton berlutut untuk menunjukkan rasa hormat kepada para pendahulu mereka. Jalan menuju penaklukan tidak dapat dilalui oleh hampir semua orang, menjadi penguasa naga sebenarnya dapat ditempuh. Bagi para penguasa naga di tempat kejadian, ini adalah awal dari pemecahan mereka dan cara bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Mereka segera menjadi serius untuk memahami jalan di depan. Mereka, bayangan yang lebih lemah terlempar oleh gambar pertama, tidak mampu melangkah lebih jauh. Tidak ada itu, kata seorang penguasa naga yang berpengalaman. Saya rasa tidak seorang pun dapat melewati 18 tahap itu, kata yang lain dengan suara lirih. Benar, satu-satunya kemungkinan yang dapat dipikirkan di benua kita adalah tertinggi. Seorang teman menjawab. Supreme, gelar yang mampu menggerakkan orang lain, adalah penguasa naga terkuat saat ini. Dia akan menjadi salah satu yang terbaik bahkan di benua abadi. Akan sangat memalukan jika aku tidak mencobanya. Xiao Qingtian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kegembiraannya justru membuatnya semakin menarik dan karismatik. Apakah kamu juga akan mencobanya, Tuan Muda Li? Tanyanya pada Li Qiye. Jika kamu ingin mencoba, pergilah dulu. Kalau tidak akan ada kesempatan lagi. Li Qiye tersenyum. Para pendengar tidak begitu mengerti. Apakah dia meremehkan Xiao Qingtian? Baiklah, aku akan lebih-lebihkan diriku sendiri dan mencoba.
Xiao Qingtian tampak siap menampilkan habis-habisan saat memasuki gambar pertama. Ledakan. Yang pertama adalah suara naga raksasa yang menyerang dengan cakarnya. Sangat kuat. Merasakan kekuatan gambar pertama membuat para pengamat tercengang. Aktifkan. Xiao Qingtian meraung dan memanggil warna biru, tampak tidak tenang. Bam! Naga itu tidak dapat mencakar langit biru. Ini memberi cukup waktu bagi sang jenius untuk memasukkan gambar kedua, hamparan terang dengan galaksi dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia meraung lagi dan mengaktifkan daunnya yang tak terhitung banyaknya, menciptakan kosmos dao yang tidak kalah sedikit pun. Galaksi-galaksi turun namun masih belum dapat menembus daunnya. Gemuruh, penghalang langit didirikan dan menjaganya tetap aman. Ia beralih ke fenomena ketiga, jurang yang menyerupai rahang binatang raksasa. Alih-alih jatuh ke dalam kegelapan, ia melantunkan mantra dan menciptakan jalur dao abadi di bawah kakinya, yang mampu sepanjang siklus mewujudkan. Dia sungguh luar biasa. Penonton terkesima dengan penampilan yang luar biasa. Si jenius dengan 12 buah suci ini menghadapi serangan dengan sangat baik. Bahkan orang-orang penting pun tak kuasa menahan rasa kagumnya. Kenyataannya, mayoritas penguasa naga tidak akan pernah mencapai levelnya. Kebanyakan berhenti di sekitar 4 atau 5 buah, tetapi ini lebih dari cukup untuk mendominasi suatu wilayah. Sedangkan Xiao Qingtian, ia memperoleh 12 poin di usia muda, yang berarti masa depannya masih tak terbatas. Yang lain tidak dapat menahan rasa iri dan cemburu saat melihatnya beraksi. Suara ledakan keras bergema saat ia melewati fenomena tersebut. Namun, ia menunjukkan tanda-tanda kelelahan pada fenomena yang berkepanjangan. Dia tidak akan bisa melewati yang ke-14. Ye Fantian menilai masalah. Ledakan. Xiao Qingtian melepaskan seluruh energinya. Jika bukan karena dia berada di dalam fenomena, auranya akan menghancurkan semua kekuatan yang lebih lemah menjadi debu. Maju. Ke-12 buah sucinya bersinar cemerlang, memberinya cukup kekuatan untuk melewati gambar ke-11. 11. Penonton mencengkeram tangan setelah melihat ini, seorang pemuda yang mampu menahan bayangan dao yang dicintai oleh dua orang yang berkuasa tertinggi. Dia masih terus melaju. Xiao Qingtian memasuki gambar ke-12, basah kuyup oleh keringat. Dia tidak punya pilihan selain mempertahankan kondisi puncaknya. 12 buahnya melepaskan energi sejati kekacauan tak terbatas untuk memicu penhalang biru. Ledakan. Semuanya meledak tetapi dia masih berhasil mencapai yang ke-13. Sayangnya, biru itu sudah tidak ada lagi. Penghalangnya kini terbatas pada area sekitar. Ia hampir tidak punya kekuatan untuk berdiri. Tekanan itu hampir membuat tulang belakangnya bengkok, tetapi ia terus melangkah maju. Sementara itu, para penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka kini lebih terkesan oleh tekad dan kemauannya daripada mengisyaratkannya. Dao Agung dan buah sucinya berdenyut dengan ketidakstabilan. Meskipun demikian, mereka masih belum padam. Dia tampak membawa kosmos sambil melangkah maju, mengandalkan kemauan keras saja. Keringat membasahi sekujur tubuhnya dan memerah. Otot-ototnya menegangkan hingga batas maksimal, tulang-tulangnya berderit keras. Upayanya membuatnya dicintai oleh penonton. Mereka diam-diam berhasil menggagalkan keberhasilannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Satu-satunya hal yang ada di pikiran adalah melangkah maju. Kesuksesannya saat ini bukan hanya karena bakatnya yang tak tertandingi, tapi juga tekadnya yang luar biasa, tidak ada yang bisa menjatuhkannya dan memaksanya untuk menyerah. Meletus. Akhirnya dia berhasil melewati gambar ke-13 dan pingsan. Meskipun demikian, ia bangkit sekali lagi dan mencoba memasuki gambar ke-14. Ledakan. Tekanan yang sangat besar menguasainya, merampas kendali atas tubuhnya sendiri. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan raungan pertempuran. Kakinya tidak pernah menyentuh tanah sebelum dia terlempar, termakan darah. Semua orang melihat kegigihannya, tetap bertahan meski hampir hancur berkeping-keping. Kebajikan ini agak langka. Mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang sama seperti dia mungkin sudah menyerah sejak lama, bahkan tidak ingin mencoba gambar ke-14. Artinya, langkah terakhir itu menghabiskan seluruh kekuatan. Saat dia berbaring di tanah, dia mengeluarkan sebuah pil dan miring sambil meratap, "Sial, tinggal di sudut lagi. Tuan Muda Xiao, kamu sudah menjadi yang terbaik." Seorang Raja Naga memuji dengan tulus. "Ya, kamu adalah nomor 1 karena berhasil mencapai gambar ke-14.
Yang lain tidak keberatan dengan penilaian mereka, berpikir bahwa dia layak menjadi salah satu dari 3 Tian. Bersambung.